ke koordinasi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, jumpa lagi. Oke, sebelum kita mulai dan kita invite Mas Baskoro, mungkin seperti biasa, alhamdulillah sehat. Seperti biasa, absen dulu dari negara mana aja ini, dari benua mana aja, biar nanti seperti biasa kegiatan foodies ini kan suka diikuti oleh beberapa benua ya. Gitu, jadi mangga dari negara mana aja silakan apa namanya absen dulu. Oke guys, malam ini kita bakal bahas apa namanya satu topik yang kalau bahasanya sih cukup berat ya, maksudnya value creation ya, tapi makanya saya ringankan menjadi brand X factor gitu ya nanti, tapi biar teman-teman lihat sendiri dan dengar sendiri deh dari Pak Baskoro ya, kira-kira apa aja nih yang bakal dibahas. Waduh, belum ada Mas Baskoro. Oke, kita masih cari nih, tapi by the way gimana nih teman-teman, sehat aja, bisnis lancar, aman, atau masih dalam keterperosokan gitu? Mas Baskoronya belum ada ini. Kebumen, apa kabar? Saya udah pernah deh kayaknya ke Kebumen ya. Lesu, ya harus semangat ya kalau lesu gitu. Ya, by the way kita sambil nunggu ya, jadi rencananya nanti next week kita bikin lagi Zoom ya. Kali ini kita bakal bahas tentang menu strategi ya. Nah, jadi ini bahasan seru nih nanti soal menu strategi. Seperti biasa gratis, jadi nggak berbayar kalau di Zoom, apa namanya, kegiatan Zoom yang sejam 2 jam itu gitu. Nah, nanti teman-teman bisa join ya. Dan jangan lupa kalau mau join itu harus gabung dulu di komunitasnya Foodies Media ya. Jadi kalau teman-teman belum bergabung di komunitas Foodies Media, biasanya pasti nggak dapat nanti infonya ya. Nah itu apa namanya, linknya udah gua taruh tuh di situ ya gitu. Oke, kita masih nunggu Mas Baskoro nih. Beliau barusan kontak wifi-nya kurang stabil, jadi kita masih tunggu. Oke ya guys, jadi gue sambil sedikit pengantar ya, teman-teman yang mau apa namanya belajar banyak tentang kuliner. Sebenarnya sekarang foodies itu kan YouTube-nya sudah gratis ya, jadi ada 350 video lebih di YouTube Foodies Channel. Nah, itu teman-teman bisa akses anytime ya. Jadi kalau lagi di mobil, kemudian lagi apa namanya, lagi berenang gitu. Kok berenang sih? Gitu. Jadi itu bisa diakses kapanpun ya. Nah, itu tuh gua taruh juga alamatnya, Foodies YouTube Channel. Dan jangan lupa teman-teman, ini ya apa namanya, apa istilahnya tuh, subscribe ya. Subscribe biar mana ya Pak Baskoronya ya. Apa gue yang ngisi aja nih sendiri nih. Ya jangan lupa subscribe ya. Oke, sambil nunggu, gue jelasin dulu dah, daripada nggak masuk-masuk, sayang waktunya ya. Jadi brand X factor itu yang kita bahas itu nanti sesuatu yang poinnya adalah menjadi alasan customer itu untuk terus membeli
ya. Ini bentar nih, lagi chatting nih. Ya. Coba kita lihat lagi dulu. Beliau baru konteks sih. Belum masuk ini. Ya, jadi apa namanya value creation itu kita akan menggali ya apa namanya alasan-alasan yang menjadi poin dan faktor penting ketika konsumen terus membeli dan mau merekomendasikan produk kita ya. Jadi bukan hanya apa namanya bukan hanya membeli datang sekali ya kemudian konsumen tidak datang lagi. Kalau itu faktor yang paling tingkat bawah sebetulnya. Faktor dimana mungkin nanti ya secara konsep Mas Baskoro akan coba jelaskan ya, tapi inilah yang paling dihindarin sebenarnya. Jadi apa namanya brand kita itu tidak punya reason yang mau datang lagi dan istilahnya merekomendasikan brand kita. Nah ini udah datang nih, jadi nanti beliau aja yang jelasin ya. Oke, kita nunggu lagi, masih kayaknya sih wifi-nya ini deh, apa namanya, kurang bagus sih Mas Baskoro-nya. Akhirnya masuk. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar nih Kang Rex? Sinyalnya susah ya? Iya, sinyalnya on and off nih si First Media lagi nggak tahu kenapa. Saya jadi pakai network nih, moga-moga aman. Iya. Oke, Mas Baskoro, teman-teman udah mungkin nggak usah panjang lebar, saya apa namanya memberi intro biar nanti konten dan muatannya buat teman-teman yang udah join nih ya bisa apa namanya cukup bisa bermanfaat lah buat teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman kenalkan sedikit Mas Baskoro ini salah satu guru saya juga nih, apalagi beliau akhir-akhir ini suka bahas tentang value creation Mas ya, gitu. Yep. Kalau tadi saya bikin judulnya X Factor gitu ya, jadi sesuatu. Nah oke Mas, sekarang kita pakai bahasa yang benarnya dulu ya, value creation gitu ya. Sebenarnya value creation itu apa sih Mas Baskoro, dan dalam bahasa yang mungkin lebih mudah dipahami oleh teman-teman UKM itu sebenarnya ini tuh bahas apa sih Mas sebenarnya value creation itu? Enggak Mas? Ya, memang apa istilah ini mungkin terlalu keren ya untuk kebanyakan dari kita semua. Dan itu pun juga sebenarnya untuk paham mengenai itu juga apa namanya saya lalui melalui pengalaman-pengalaman sebelumnya nih, Kang Rex. Jadi kalau kita pada umumnya kalau di dunia marketing itu kan bicaranya mengenai brand mungkin jauh lebih dipahami ya. Brand, lalu mengenai apa positioning, lalu mengenai apa lagi brand building dan seterusnya. Nah, sesuai dengan pengalaman saya, sebenarnya yang namanya value atau nilai itu sebenarnya berhubungan sama dengan penawaran yang kita punya terhadap bisnis kita. Makanya bahasa kerennya business offering. Apa yang ditawarin oleh bisnis kita. Ya, bisnis kita bisa macam-macam kan, dari segala industri dan juga dalam segala kategori, mau itu produk atau service. Jadi sebenarnya yang kita jual itu adalah, atau yang dibeli oleh si prospek kita, mau itu konsumen atau pelanggan, itu adalah value. Ya, itu pengalaman saya. Jadi consumer itu beli value. Nah, pertanyaannya adalah, kan sering kita dengar bahwa oh people buy brands gitu kan. Itu benar, nggak salah juga. Hanya kadang-kadang kebanyakan berpikir bahwa kalau kita sudah punya brand, ya udah kita akan menjual brand itu. Itu benar juga. Hanya di dalam brand itu sebenarnya adalah ada nilai
ya, nilai yang sebenarnya yang dibeli oleh konsumen. Dalam pandangan sederhananya yang dibeli brand, tapi dalamnya itu kan nilai dari business offering kita. Nah, jadi Oke. itu penjelasannya yang saya bisa sederhanakan untuk pemahaman orang awam lah, istilahnya seperti itu. Oke, nah ini harusnya mudah banget nih teman-teman ya yang dengar memahaminya. Jadi kita akan membahas sepanjang beberapa waktu ke depan tuh value atau penawaran atau business offering kita Mas ya kepada konsumen Yes. ya. Seperti itu. Ya, Nah, oke, kalau ya. gitu Mas, apa aja sih yang apa ada di dalam value creation ini? Apa aja sih sebenarnya secara tingkatan yang ditawarkan oleh brand itu sebenarnya gitu? Ya, kita harus berangkat dari apa namanya jenis produk atau jasa yang kita tawarkan. Kan tahapan awal itu zamannya belum ada penawaran di tingkat lebih dari hanya sekedar komoditas, kita jualannya komoditas kan ya. Mungkin Oke. sebagai gambaran gampangnya aja buat teman-teman, dulu yang namanya beras ya dijual beras gitu kan. Gula dijual gula. Apa namanya gelondongan beras atau gula. Nah, itu tingkatnya komoditas. Dikala kita memang niatnya hanya jualan komoditas dan tidak ada orang selain kita yang menjual komoditas itu, ya nggak masalah. Ya kita laku-laku aja. Kita yang memiliki pasar itu. Tapi dikala pasar itu berkembang, di mana lebih banyak lagi orang menjual beras, kan nggak bisa. Ada 100 orang jualan beras sama-sama semua tingkat komoditas. Hmm. Sehingga ada pemikiran supaya apa namanya produknya tanda kutip lebih diminati atau lebih memenuhi kebutuhan daripada eh, segmen tertentu dalam masyarakat, terjadilah namanya value added ya, ditambahkan nilai terhadap komoditas dasar yang dijual. Nah, muncullah nama-nama yang kita kenal sebagai fitur, Hmm. muncullah akhirnya fitur itu harus dinaikkan atau didefinisikan kepada benefit sehingga itu memenuhi kebutuhan daripada prospek kita ya. Oke. Nah, itu adalah tahapan kita membangun nilai atau membangun value. Jadi yang dasarnya itulah komoditas. Nah, Oke. kita tambahlah fitur tingkatan yang mungkin tingkatan awalnya. Fitur tuh apa? Fitur tuh kayak deskripsi, kayak apa namanya fungsional daripada kategori itu atau komoditas itu. Nah, itu yang biasa awam disampaikan. Nah, berkembang dengan seperti itu, mulailah kita menawarkan benefit dari fitur itu. Nah, kalau Hmm. kita udah bicara soal benefit atau manfaat, itu sudah mulai melihatnya dari kacamatanya si prospek kita atau customer kita. Oke. Nah, itu udah mulai meningkat nih, peningkatan dari unsur atau usaha kita memberikan nilai terhadap yang tadinya komoditas menjadi fitur, terus menjadi manfaat dari kacamata customer. Seperti itu. Itu dua elemen yang mendasar lah kalau saya bilang dalam pembentukan suatu nilai dari business offering kita. Seperti itu. Oke. Oke, ini seru nih. Belum masuk nih Mas Baskoro di Belum, ekspornya sebenarnya belum, belum ya. Nah, tapi belum. sebelum Ini pemanasan. sebelum masuk ke situ nih Mas ya, biar teman-teman yang ikut nih kebayang ya, bisa pakai Ya, contoh nggak Mas? Misalnya kalau komoditas tadi kan beras, nah tapi kalau contohnya misalnya di coffee shop misalnya, fitur ya. itu apa, kemudian benefit itu apa sih contohnya gitu? Contoh kalau kita bicara di coffee shop, ya kita ambil yang gampangnya Starbucks saja, bukan namanya anti nasional nasionalis atau tidak ya, karena ini Biar gampang ya. contoh kasus yang bagus sekali ya. Jadi kita kalau belajar kan yang penting kita cari contoh yang benar-benar bisa membangun apa pemahaman kita lebih jauh. Kita ambilnya Starbucks lah ya, yang semua tahu dan jelas. Kalau kita lihat awalnya itu kan nggak bedanya mungkin kayak kopi tuku atau kopi apa. Jualannya kan kopi ya, jualannya Ya. kopi. Nah,
Nah, pada saat itu ceritanya kan nih orang siapa itu namanya Schultz, siapa lah itu ya di Oh, Amerika sana, dia jualan kopi kan, namanya sebelum Starbucks adalah ceritanya apa nama tokonya itu. Dia kan jualan kopi. Fiturnya awalnya itu adalah fitur hanyalah, oh kopi ini dari Kolombia, ya hmm, fiturnya, penjelasannya. Terus, oke, ada kopi Kolombia, ada kopi mungkin apa namanya kopi dari apa dari ah, Indonesia, ada ah, kopi luwak dan lain sebagainya. Oke, kopi luwak, kopi Indonesia, kopi Kolombia itu fitur, oke. ya kan? Itu dalam tahapan, oh apa sih itu fitur? Naik ke situ, apa sih manfaatnya saya makan atau minum kopi luwak? Nah, ternyata Hmm, ya mau itu superficial manfaatnya atau beneran manfaatnya atau secara persepsi bisa jadi oh kalau minum kopi luwak itu membantu hormon dalam tubuh kita terbangun. Hormon yang mana? Mungkin contohnya hormon hormon supaya kita alert ya. Eh, Hormon bikin bangun kita. Itu udah tingkatan benefit. Nah, bisa oke. jadi kalau yang benefitnya apa namanya kopi Kolombia atau kopi Indonesia lah, dari satu daerah tertentu yang unsur haranya tinggi. Nah, di Hmm, situ ternyata cita rasanya lebih kaya. Nah, itu udah mulai benefit tuh. oke. Cita rasanya kaya. Nah, ya kan tadi fiturnya kopi dari daerah Indonesia tertentu. Yang satu kopi luwak, fitur. Hmm, Yang satu kopi luwak punya tingkatan manfaat adalah yaitu tadi. Karena men-trigger atau menstimulasi hormon tertentu bisa dia lebih melek umpama. Ini saya hanya membuat sebagai ya, deskripsi aja ya, bukan masalah benar atau salahnya. Kalau yang kopi tadi dari salah satu Indonesia karena daerah Indonesia yang punya hara yang sangat kaya, membangun cita rasa tertentu yang lebih enak. Nah, itu udah tingkatan benefit. Itu oke. contohnya kalau kita ambil contoh di kopi seperti Kalau itu. misalnya kayak variannya, Mas, cappuccino, espresso, kemudian varian-varian itu juga masih sebatas fitur sebetulnya ya. Ya, ya. Bahkan saya ini pembahasan dengan waktu itu dengan Pak Budi. Sebenarnya kalau peminum-peminum kopi kebanyakan adalah saya bisa kategorikan mereka sebenarnya bukan peminum kopi. Mereka Hmm. adalah peminum minuman yang berbasis kopi. Ada bedanya kan? Ada Ada. bedanya kan? Kalau yang Gua juga. peminum kopi itu kan nggak bedanya kayak orang-orang yang peminum wine kan, yang tulen lah, yang minumnya juga kalau itu harus membauin dulu, terus ada apa namanya, ada ritualnya gimana minumnya. Itu peminum kopi. Tapi kalau saya bilang peminum cappuccino, peminum espresso mungkin udah lebih lebih tinggi lah tingkatan kopinya. Cappuccino, latte, itu kan sebenarnya minuman berbasis kopi. Lebih banyak Hmm. susunya bukan ketimbang kopinya kan? Apalagi es Ya, kopi jadi susu ya. apalagi es kopi susu. Apalagi es itu Vietnam tuh, kopi Vietnam tuh. Karena Ah, saya Vietnam waktu Drip di gitu. sana, ya kan itu apa namanya sweet condensed milknya. Itu mungkin kalau dalam cup yang segini, sweet condensed milknya udah segini. Setengahnya. Kopinya cuma dripping doang kan. Ya, ya, Jadi ya. benar, ya menjadi salah satu format atau fitur daripada minuman berbasis kopi lah kalau saya bilang. Oke, oke. Tapi ini juga ya Mas ya, kalau misalnya itu kan tadi fiturnya ya. Jadi kita masih berfokus pada gue jual berbagai varian kopi dari berbagai Indonesia, kemudian dengan teknik macam-macam itu baru tingkat bersaing dari sisi fitur gitu ya. Nah, kalau Betul. tingkat bersaing dari sisi benefit itu bisa kayak gini nggak Mas? Oh, tempatnya enak nih, ada banyak colokan, kemudian enak buat kongko. Itu udah masuk ke sebuah X faktor itu atau baru merasa lebih ke itu mah benefit aja. Gue kebetulan jadi senang aja di sini gitu. Karena ada colokan misalnya gitu.
Ya, itu sudah mulai ada naik ke tingkat benefit dari fitur, belum ke X factor. Ya, Ah, nanti kita bahas lagi. Karena benefit itu benar, Kang Rex, itu mulai memenuhi kebutuhan sebahagian atau sepenuhnya daripada si konsumen itu, prospek itu. Ya kan, kalau banyak colokan, benefitnya apa? Oh, saya bisa nyolokin komputer. Oh, saya bisa bekerja di situ ya. Ah, sambil minum kopi. Nah, itu udah mulai ada benefit. Nah, kan kalau fitur sama benefit itu kan bisa banyak, iya, betul. ya kan? Fiturnya banyak, benefit dari fiturnya itu juga banyak. Nah, poinnya adalah nanti kita harus menyesuaikan kepada yaitu masalah yang akan kita selesaikan di matanya konsumen itu yang mana. Nah, itu berarti nanti kita ada penseleksian fitur yang mana, benefit yang mana, yang akhirnya membawa kita kepada X factor yang unik dan relevan. Seperti itu. Oke, nah teman-teman ini menarik ya. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau kebanyakan tempat, kalau resto atau restoran atau coffee shop atau apa, menawarnya fitur sama benefit ya, masnya kebanyakan ya, gitu. Yes. Nah, Yes. jadi X factor tuh apa, Mas? Nah, ini nih yang menarik nih. Nah, nah, X factor itu apa? Nah, sekarang kan istilahnya kalau kita dalam sebelum kita ngomongin X factor ya, saya selalu menganalogikan gini nih, Mas. Kalau kita main di tingkat fitur itu adalah pemenangnya adalah pemenang medali perunggu. Jadi Ah, diasosiasikan fitur itu adalah medali perunggu. Jadi seberapa banyak pun, mau inti kalau kita ngomongin kedai kopi ya, atau toko kopi atau warung kopi, seberapa banyak fitur pun, mau ada 100 fitur, tapi ada satu kedai kopi yang punya satu benefit aja, tapi dia cuma punya fiturnya 5, dia lebih menang. Karena ah, benefit itu adalah tingkatannya, tingkatan medali perak. perak gitu. Nah, kalau X Factor itu adalah tingkatannya medali emas. Nah, Oh, sekarang pertanyaannya ya udah, saya kalau mau nyemplung-nyemplung di kategori apa namanya, kategori kedai kopi, kalau saya hanya mengandalkan fitur ya semenang-menangnya saya adalah paling mentoknya dapat medali perunggu. Jadi kalau hmm, kita melihat dalam konteks uniqueness sama relevance-nya, saya nggak akan bisa menang atau dapetin perak, apalagi emas gitu loh. Nah, sekarang kan pertanyaannya, oke, medali emas itu X Factor itu apa? Nah, ini nih, ini yang mungkin definisi yang paling efektif dan paling menjelaskan. Yang namanya X Factor, kalau kita lihat itu adalah motivasi apa yang membuat prospek kita yang kita targetin ya, prospek yang kita targetin itu mengingini produk kita secara mendalam. Jadi tingkatannya sudah motivasi. Kembali kita lihat referensinya kembali kalau kita bicara soal fitur itu baru soal fitur, bukan dilihat dari kacamatanya si prospek. Kita ngomong benefit, kita baru melihat dari kacamata prospek, tapi tingkatannya adalah tingkatan manfaat aja untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya saja. Jadi kebutuhan dan keinginan yang kalau bisa dibilang mendasar. Kalau oke. kita bicara soal X factor, di atasnya kebutuhan dan keinginan yang mendasar, sudah tingkatannya motivasi. Nah, Oke. motivasi ini yang harus benar-benar kita cari dan kita dapatin. Seperti itu. Oke. Ini menarik nih. Ya. Saya masih coba membayangkan teman-teman masih agak meraba-raba nih. Karena ini Ya. kayaknya agak kompleks mulai mencari sesuatu di atas fitur dan benefit ya Mas ya. Yes, yes, Karena kalau yes, kita lihat ya let's say lah misalnya kita sering ke resto atau coffee shop ya rata-rata bermainnya di fitur dan benefit sih ya mungkin ya yes, keren-kerenan tempatnya cool-coolan lokasinya nah cuman ini X faktor ini bagaimana Mas kita membangun menemukan membangun dan kemudian mengkomunikasikannya sehingga akhirnya konsumen itu termotivasi gitu. yes, yes.
Nah itu, saya harap memang apa namanya teman-teman harusnya bingung gitu loh. Karena ini hal yang benar-benar tidak mudah untuk dicerna. Ya, jadi Iya, saya iya, memang iya. selalu nggak akan kaget kalau teman-teman bingung karena memang kebanyakan pemasar atau pebisnis istilahnya mentoknya cuma sampai di benefit doang gitu loh. Iya, Itu yang iya. membedakan satu bisnis bisa hidup lebih langgeng ketimbang yang lain kalau bisnis itu punya value atau X factor itu. Ya tentunya nggak mudah lah nyarinya. Nah tapi bukan yang hal yang tidak mungkin kita dapatin sebagai apa namanya pebisnis pemula atau pebisnis yang sudah menengah kelasnya. Ini bisa Hmm. kita lakukan. Yang perlu adalah kita harus sadar bahwa kalau kita berjualan kita perlu value. Itu yang langkah pertama yang terpenting. Nah, value ini saya ingin kembalikan lagi ke contoh dengan Starbucks tadi, ya, karena ini di dunia F&B atau di dunia perkopian ya Starbucks bisa menjadi contoh kasus bagaimana dia bisa membangun satu nilai yang benar-benar di atas fitur dan benefit. Oke, tadi kan kita udah cerita dia buka toko kopi, akhirnya dia mengandalkan awalnya kopinya sangat eksotik, dan seterusnya. Pokoknya masih berputar-putar soal keunikannya kopi, originnya, service-nya, ya, pelayanannya. Tapi akhirnya dia menemukan bahwa apa namanya customer-customer yang datang itu lebih menghargai sesuatu yang lebih tinggi dari hanya sekedar minum kopi, ya, karena Hmm. minum kopi bisa dilakukan dimanapun, Iya, ya, betul. kan di rumah, bahkan di kantor, terus juga apa namanya jenis kopinya juga saya bisa beli. Kalau saya punya apa namanya mesin coffee maker, saya juga udah bisa lakukan sendiri, kurang lebih gitu. Tapi ternyata pas mereka lakukan research, mereka berpendapat bahwa ternyata it's the atmosphere dan environment-nya yang kenapa orang akhirnya datang ke Starbucks. Awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Akhirnya value itu kan tadi hubungannya X factor yang bersifat motivasional kan ya. Kalau dari Iya. sisi fitur sama benefit sudah terpenuhi belum orang minum kopi? Iya, udah. Sudah kan? Hampir Iya. pasti sudah lah. Kalau nggak 80-90% sudah dia minum kopi dapat. Mau minum kopi yang unik dari Kolombia ada semua di situ. But then again, the value ternyata motivasi orang datang ke Starbucks itu adalah karena mereka sangat-sangat senang dengan yaitu tadi atmosfer dan environment yang diciptakan oleh Starbucks. Oleh Hmm. karenanya, value-nya yang mereka ciptakan untuk apa namanya shortcut aja ceritanya, akhirnya value yang diciptakan adalah is the next best place between home and office, Hmm. tempat terbaik setelah rumah dan kantor, ya. Nah, Oke. akhirnya kopi-kopinya itu menjadi hanya sekedar fitur jatuhnya, yang pada pemikiran sesederhana orang dia jualan kopi, bagaimana tidak kok value-nya tidak ada hubungannya sama kopi gitu loh. Tapi itu kenyataan hidup. Kenyataan hidup adalah saya selalu ceritakan, makanya nanti kalau sudah belajar lebih dalam lagi di value creation ya, produk pada akhirnya adalah kendaraan untuk membawa value itu, Hmm. ya. Karena kalau kita sudah punya value yang tingkatannya tertinggi itu, nanti itu dia akan membantu kita untuk menyempurnakan produk kita, atau bahkan untuk menciptakan satu produk yang bisa jadi evolutioner atau revolutioner, yang beda dikit sebagai penyempurnaan, atau bahkan beda jauh, karena berpatokannya sudah pada value tadi. Nah, makanya sebagai ilustrasi juga nih Kang Rex, kalau seandainya Starbucks ingin mengembangkan produknya, kira-kira yang akan lebih apa namanya, reinforce value-nya the next best place between home and office itu kira-kira apa? Hmm. Pilihan pertama, pilihan A,
menambah jenis kopi yang ada, nggak hanya dari Kolombia tapi dari South Africa atau dari apa namanya dari Jepang atau dari Vietnam. Pilihan pertama. Pilihan kedua, dia membangun co-working space. Pilihan Oke. ketiga, gabungan dari kedua itu, atau pilihan keempat adalah membangun co-working space saja. Yang akan yang akan reinforce value dari the next best place between home and office, kira-kira mana yang untuk membangun bisnis dia? Harusnya ya membangun co-working ya, karena dia jadi tempat ketiga kan orang untuk beraktivitas, untuk melakukan banyak hal seperti itu ya. Yes, yes. Dan kata-katanya benar sekali Kang Rex, jawaban yang tepat. Karena the next best itu kan translationnya the next best itu kan bisa macam-macam. Kalau saya seorang pekerja ya the next best place-nya saya between home and office mungkin jadi tempat kerja. Kalau saya seorang millennials, the next best between home and campus ya saya di situ belajar atau saya bermain berkongko-kongko sama teman. Definisinya kan juga tidak terlalu skew dan masih relevan gitu loh. Nah, jadi makanya value ini menjadi suatu hal yang tidak istilahnya garis lurus dari fitur sama benefitnya, tapi memerlukan keahlian untuk kita mengenal kategori itu sendiri dan mengenal customer kita. Jadi dua kata kuncinya, kita harus istilahnya lebih paham kategorinya dan customer itu seberapa jauh dan seberapa apa ya namanya seberapa relevan value itu bisa ditarik dari apa yang kita punya atau miliki sekarang gitu. Oke, wah ini keren banget ya. Jadi apa namanya? Saya udah nyatet 4 halaman, Mas. Tenang, masih perlu 100 halaman lagi. Masih Karena ini kalau ditarik terus banyak cerita ya, karena implikasinya besar. Tidak hanya dalam marketing tapi terhadap bisnis itu sendiri. Ya ini kita baru ngomong dalam konteks produk dan marketing ya. Tapi ini kalau mau ditarik lagi lebih jauh akan lebih banyak. Makanya tergantung waktu kita miliki. Kalau kita dalam konteks produk dan jasa, ya saya ingin menjelaskan itu lebih mendalam dan mendetil sehingga teman-teman bisa paham gitu. Oke. Nah, teman-teman, sedikit info ya. Nanti Foodies itu bareng ada Business ID itu kita akan ada kolaborasi di mana nanti teman-teman itu bisa belajar banyak tentang value creation ini. Ya, saya juga apa namanya menunggu-nunggu sekali nih karena kalau saya lihat sempat nonton di YouTube-nya Mas Baskoro juga, ini ternyata ilmu yang apa namanya penting banget ya, karena bukan hanya bicara soal jangka pendek tapi juga long term-nya ini punya impact yang sangat besar ya Mas ya terhadap bisnis kita sebetulnya Mas ya gitu. Nah, oke Mas, sebelum jauh lagi nih ya, saya balik lagi dulu ya buat di apa namanya secara sederhana Mas. Bagaimana sih kita kalau misalnya di F&B ini ya menemukan caranya kita menemukan value yang X factor itu gimana Mas? Ya, jadi itu tadi sebenarnya kita sebagai pebisnis itu tidak lepas dari pemikiran yang kreatif. Jadi dan entrepreneurial ya, entrepreneurial itu kan berani melangkah ke teritori yang sebenarnya tidak banyak orang lakukan atau tidak banyak orang tuju. Itu jadi kata kuncinya kita harus memiliki mindset entrepreneurship sama creativity. Jadi itu yang harus ada di benak kita ya. Jadi kembali dalam pengalaman saya, dalam kita berbisnis kita harus kreatif, harus entrepreneurial. Saya ambil contoh di Anlin saja. Anlin kalau teman-teman melihat dari kacamata awam itu kan susu. Ya, susu. Tapi sebenarnya kalau kita ingin membawa itu kepada satu area di susu aja, saya akan beresiko tidak unik dan tidak relevan.
Ya, mungkin relevansinya masih ada lah orang peminum susu, tapi keunikannya akan terbatas karena ini akan bisa disamakan atau frame of reference. Kalau dalam marketing kita ada kata frame of reference, kerennya itu referensinya susu. Ya. Seberapa besar kita bisa bermain dan menguasai pangsa kalau sudah itu dikuasai oleh pemain-pemain besar, ya. Udah tahu Hmm. sendiri lah pemain-pemain besar di situ siapa. Tapi perlu satu kreativitas di mana kita harus menciptakan suatu kategori yang mana berdasarkan kekuatan dari produk itu sendiri, ya. Kebenaran Anlin itu adalah secara fitur berkalsium tinggi. Fitur berkalsium tinggi. Benefitnya apa? Untuk menyehatkan tulang. Oke? Nah, itu Oke. kalau tadi kita ngambil kamus yang kita bicara dari fitur, benefit. Tapi saya kan harus menaikkan itu ke value kan. Kalau saya hanya Betul. berkutat pada kalsium tinggi, tulang sehat. Kalsium tinggi, tulang sehat. Ya itu nggak banyak jauh beda dengan susu-susu lainnya. Kayak gitu kan. Nah, pilihan saya adalah untuk menciptakan suatu teritori yang tadi saya bilang harus berjiwa entrepreneur dan kreatif, membawa orang itu mempercayai saya, meyakinkan saya, karena dalam pembangunan value creation itu, Kang Rex juga lihat waktu itu di video saya bahwa itu adalah penciptaan suatu belief system sebenarnya. Jadi kalau Ya. kita udah meyakinkan orang, akhirnya lebih tingkatnya lebih istilahnya lebih masif lagi lah. Tidak hanya jualan, tapi mereka meyakini kita. Jadi belief systemnya tertingkat. Tapi kembali lagi dulu ke yang sederhana dulu. Jadi tadi kalau di Unlins kita sudah punya fiturnya kalsium tinggi, benefitnya untuk menyehatkan tulang. Kita harus mengenal kategori itu dan juga customer kita. Ingat kan dua hal tadi ya. Customer kita sebenarnya yang target utamanya adalah 50 tahun ke atas. Ya, Hmm. para sesepuh yang pada kenyataannya insight yang kita dapat dari mereka, mereka sangat khawatir kalau mereka terkena osteoporosis, tulangnya rapuh, akhirnya tidak bisa mobile dan tidak bisa apalagi lincah gitu loh. Nah, Ya. akhirnya setelah kita gali, satu hal yang sangat-sangat mengena ke mereka adalah tingkatan value atau motivasi untuk mereka membeli Anlin adalah karena mereka ingin tetap mobile dan agile di hari tuanya. Oke. Ya. Baik. Mobile and agility, kalau kita tarik balik lagi, apa hubungannya itu dengan susu? Iya, 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 iya. Ya kan? Ya, jadi apa namanya, itu salah satu contoh bagaimana kita mencari value. Titiknya adalah mulailah dengan fitur benefit, kenalilah kategori Anda, dan kenalilah customer Anda. Dan Oh. ini memungkinkan karena Anlin tadi ceritanya udah bukan soal susu, tapi udah naik 2 tingkat, yaitu susu untuk kesehatan tulang, terus naik lagi 1 tingkat, nutrisi kesehatan tulang. Jadi mereka beranggapan bahwa ini bukan hanya sekedar susu saja, tapi sudah masuk ke teritori nutrisi kesehatan tulang. Oh. Seperti itu. Itu masih di benefit ya Mas ya kalau nutrisi kesehatan tulang itu ya. Ya, itu juga definisi dari pasarnya ya, dari kategorinya nutrisi kesehatan tulang. Karena akhirnya di situ Kang Rex benar sekali bersaingnya juga bukan hanya dengan susu, tapi bersaingnya dengan kayak suplemen. Ya, Iya, kalau iya. kita mengenal waktu itu kayak CDR, itu kan bukan susu, Iya. tapi itu suplemen. Bahkan bersaing juga secara tidak langsung dengan ini, pil-pil kalsium dulu. Iya, iya, ya, ada juga tuh. Ada juga kan, itu kan pilihan untuk konsumen kan, tapi saya yakin sekali ya, itu hanya saingan tidak langsung. Karena kalau orang minum pil kalsium saja tidak cukup. Untuk kesehatan tulang kan kita perlu vitamin untuk membantu penyerapan kalsium itu sendiri, memerlukan protein susu untuk membantu penyerapan itu, ada vitamin-vitamin lainnya untuk secara total sistem nutrisi kesehatan tulang itu nggak hanya sekedar di kalsiumnya saja. Oke. Nah, Hmm. teman-teman, nih saya ulang dikit ya. Jadi ini contoh yang gampang banget nih soal Anlin ya. Bicara fitur Hmm. adalah kalsiumnya tinggi, ya, ya, tentu Ya, susu Anlinnya. Ya. Bicara benefit ya, itu untuk nutrisi kesehatan tulang. Nah, ketika ya, bicara value, sesuatu yang mendrive, memotivasi orang untuk lebih loyal ke brand ini adalah membangun
apa namanya ya, belief bahwa mobile dan agility ya. Nah, Mas, ini mobilitas dan agility ya, gitu. Agile, bukan agility, agile gitu ya. Nah, Mas, kelincahan. Ini, saya lagi ngebayangin ya, Mas. Ya. Misalnya saya punya satu tempat ya, misalnya coffee shop lagi lah, saya balik gitu ya, sesuatu yang mungkin teman-teman di sini mudah lebih pahamin. Oke, saya punya fitur berbagai kopi Indonesia, kemudian saya punya benefit di mana secara price-nya murah tapi high quality coffee, misalnya cuma 15.000 atau 12.000 tapi pakainya grade A gitu, sehingga orang merasa minum kopi itu benefitnya luar biasa dari sisi pricing-nya gitu. Nah, tapi ini kan bukan sesuatu yang kuat artinya untuk berkompetisi, karena bisa jadi orang juga bisa menyajikan fitur dan benefit yang sama, ya kan? Yes. Nah, untuk mencari value ini, apakah value ini harus sesuatu yang sifatnya itu abstrak, Mas? Jadi sesuatu yang apa ya, kalau kayak iPhone itu kan fiturnya ya gitu-gitu aja ya, gitu. Benefitnya juga ya apa ya, ya nggak juga, kalau saya ya misalnya ya malah lebih susah pakainya gitu ya. Tapi kok kayak keren gitu ya, gitu. Nah ini harus sesuatu yang sifatnya, saya ngomongnya agak abstrak ya, mobile misalnya, atau misalnya Coca-Cola, Mas Baskoro suka ceritakan tentang celebration misalnya. Nah ini kan abstrak ya. Bagaimana ini dibangun bisa dipahami oleh customer, Mas? Gitu. Oke, sebenarnya kalau kita orang awam dan kita yang bekerja untuk marketing dan kita bekerja secara rasional, kita anggap itu abstrak. Tapi perlu kita ketahui dalam dunia marketing itu ada area disiplin mengenal customer kita yang namanya consumer behavior. Nah, kalau kita udah bicara soal consumer behavior itu mirip mempelajari psikologi ya. Psikologi itu ada kejiwaan manusia. Dan kalau sudah masuk bicara soal manusia itu, sebenarnya manusia itu banyak irasionalnya ketimbangan rasionalnya. Mereka bisa menuturkan apa yang rasional, tapi dikala dia bersikap atau mengambil tindakan, bisa yang irasional. Yang itu yang dibilang Kang Rex itu adalah faktor yang abstrak. Ya, nah. Makanya kalau kita sebagai pebisnis, kita harus melihatnya dari kacamata customer. Customer itu kebanyakan dia bisa menjabarkan sesuatu yang rasional, tapi tindakannya kebanyakan irasional. Ya, itu yang faktor utama kita sebagai pemasar atau pebisnis harus tahu. Kita berhubungan sama manusia. Manusia nggak selamanya irasional. Karena kenapa? Itu memang yang terjadi. iPhone ya, kembali ke contoh iPhone dulu ya. Sebenarnya apa yang dia lakukan sekarang sudah menjadi brand dengan valuation yang terbesar, tertinggi di dunia kan ya. Ya gonta-ganti lah dengan Amazon, dengan ini tergantung valuationnya saat kapan ada yang batuk apa enggak. Tapi paling enggak ada top 3 in the world lah. Itu yang dibangun adalah value-nya itu kalau kita ngelihat tadi seperti kita bicarakan, yang namanya produk iPhone pun itu sebenarnya kalau dilihat, ditakar, direview, tidak lebih kuat atau lebih bagus daripada produk-produk sejenisnya, mau itu Samsung atau Huawei, ya, karena mereka catching up dalam hal produk dan fiturnya. Tapi selama ini, dari saat mereka mulai bangun iPhone itu kan, dia punya value think different, ahead of time. Itu adalah satu value yang dia bangun, Apple itu. Dikala Apple baru keluar itu kan dia yang menggiatkan bahwa yang namanya padnya itu sudah di screen kan, sudah bukan di iPhone yang biasa lagi. Itu yang pertama. Yang kedua menggabungkan antara fotografi sama music. Ya, kalau dulu kita ingat foto, zaman dulu juga udah bisa tuh foto-foto kan, kamera. Tapi akhirnya juga tidak didukung dengan resolusi yang cukup sehingga buram dan lain sebagainya. Dan itu fitur-fitur kan. Tapi yang dia masukkan atau yang dia rasukkan kepada para
pecintanya atau loyalnya itu adalah Apple always come with different way of doing things, ya, dengan direfleksikan kepada produknya dan selalu ahead of time. Orang belum berpikiran ke situ, dia sudah berpikiran itu. Bahkan kalau kita tarik mundur, yang menciptakan drag down menu di komputer itu Apple di tahun awal atau akhir 80 atau di awal 90-an. Drag down menu di komputer itu yang menciptakan, yang melakukan pertama kali itu adalah Apple. Jadi unsur-unsur yang tadi Kang Rex bilang abstrak, itu sebenarnya sudah dibangun dari awal dulu. Mereka punya pendapat bahwa kalau apapun yang Apple lakukan itu pasti udah oke. Apple komputernya yang paling sulit hang, ya, nggak pernah hang kalau bisa dibilang, karena dia bukan open source application, ya kan, nggak kayak yang lain gitu. Tapi ya itulah maksud saya, value itu diciptakan dari fitur-fitur yang akhirnya dia bisa membangun keunikan dan relevansi yang tinggi terhadap targetnya. Benar sekali. Secara real, kualitasnya bisa jadi nggak jauh lebih bagus daripada produk sejenisnya. Tapi karena value-nya sudah tertanam, yang sudah menjadi belief system, menjadi satu keyakinan, hampir bisa dibilang menjadi agama kedua, tanda kutip, wah udah nancep banget itu. Asik. Udah mulai hilang unsur-unsur rasionalnya kalau istilahnya kalau memutuskan pembelian, Mas, ya, udah bukan unsur rasional lagi ya, seperti itu. Ya, betul. Jadi ini ada kalimat yang menarik nih dari Mas Baskoro, jadikan produk dan benefit itu kendaraan untuk membawa value kita, ya. Gitu. Yes. Jadi, ya, interesting nih kalimatnya. Jadi jangan dijadikan fitur dan benefit itu sesuatu yang menjadi core kompetensi kita gitu, Mas, ya. Jangan begitu ya, karena mungkin itu terlalu mudah untuk diikuti gitu ya. Kecuali mungkin kita monopoli kali ya. Iya. Karena tadi kalau ada yang ngikutin tadi dengan Pak Budi juga, kita kan punya Q&A di Business ID setiap hari Senin dan Rabu. Ditekankan bahwa ujung-ujungnya harus punya produk. Ujung-ujungnya harus punya produk, karena itu adalah value yang bisa dirasakan. Ujung-ujungnya harus punya jasa. Itu ujung-ujungnya yang bisa dirasakan oleh konsumen. Tapi memang akhirnya produk atau jasa itu adalah sebagai kendaraannya untuk menyampaikan value itu. Ya kembali lagi, kalau kita bicara soal Starbucks tadi, sekarang kendaraannya kopi. Tapi kalau besok dia buat working space atau apa namanya, itu menjadi kendaraannya. Masalahnya di situ dia akhirnya jualan kopi juga. Ya mungkin karena secara sejarah historiknya dia jualan kopi, ya kenapa tidak? Tapi bukan berarti dia nambah kopi dari Kolombia, kopi dari Irian Jaya, kopi dari mana, itu yang akan mendrive bisnisnya lebih besar ketimbang kalau seandainya dia buka working space itu. Kalau saya pikir sih seperti itu. Oke, Mas Bas, ini takut waktunya habis ya. Kalau ada teman-teman di sini yang mau belajar lebih detail tentang value creation, itu gimana, Mas? Ada apa namanya? Difasilitasin atau harus kemana gitu biar teman-teman bisa belajar detail. Ngomong-ngomong, berapa lama, Mas, belajar value creation itu? Yang kemarin sudah di launching tuh, saya ikut kan tuh. Ya. Jadi sebenarnya sebelum kita launch di Business ID dalam bentuk e-course, saya sebenarnya sudah melakukan yang namanya workshop 2 hari ya. Itu di 2 hari ya? Ya, jadi 2 hari itu Kang Rex, full day 2 hari. Biasanya kita lakukan di Jakarta ya, di hotel. Dan sayangnya saat ini memang belum memungkinkan. Ya, moga-moga nanti di bulan September bisa kita lakukan workshop. Ya. Memang harganya tidak murah ya, sekitar 7,5 sampai 8 juta untuk per orangnya. Nah, tapi sekarang kita meluncurkan e-course. Ya, paling tidak itu juga akan bisa merepresentasikan pembelajaran di workshop yang offline. Jadi mulailah, karena kemarin baru kita launch, sekarang saatnya pre-order. Kalau mau dapat harga pre-order masih ada sampai dengan 1 Agustus. Jadi ke Business ID aja coba
pantengin di Business ID. Oke, interesting nih teman-temannya. Jadi kalau yang mau belajar banyak, silakan nanti ke business.id, Instagramnya dicek. Nah, di situ teman-teman nanti bisa dapat informasi lebih ya. Ya. Ini kita baru ngomong berapa puluh menit aja, catatannya udah 5 lembar. Saya lagi nggak ngebayangin kalau workshopnya 2 hari ya. Seru, Ya, seru. habis dengar Mas Baskoro berapa waktu ke belakang ini ya soal value creation. Ini salah satu Ya. bahasan penting banget yang hampir saya bahas tiap hari sama teman-teman di Foodies Yes. dan juga, apa namanya bisnis kita yang lagi kita develop ya. Jadi mulai mencari value creation ini, value kita ini apa ya, X-factornya terus kita gali itu. Yang mulai dari ngeriset dulu customernya, kemudian nyari kompetitornya dan lain-lain sebenarnya. Jadi Yes. ini satu topik yang menurut saya sih ya luar biasa penting buat teman-teman sehingga nanti kita tidak terjebak ke cuman jualan fitur sama benefit yang which is itu is so much easy to duplicate dan ditiru ya Mas Baskoro ya gitu. Ya, ya. Ini ada beberapa pertanyaan saya tampilin dulu ya. Ya. Nah, Mas Rex mau tanya nih, bedanya positioning, USP, UVP. Nah, mungkin juga X Factor ini Mas, ini apa sih jadi positioning, X Factor, USP kan banyak banget nih bahasa Ya. keren di marketing ini. Nah, ini gimana sih sebenarnya gitu? Ya, jadi itu tadi saya sampaikan bahwa kalau teman-teman sudah mulai sadar bahwa apa yang dijual adalah value, ya, walaupun itu nanti dikemas dalam bentuk brand, itu adalah pemahaman yang saya pikir sudah lebih advance, ya, lebih tingkatannya lebih tinggi. Makanya kalau kita sering dengar yang namanya brand management atau pengelolaan brand atau brand building, membangun brand, sebenarnya yang dibangun itu adalah value itu terhadap ya apa yang dimengerti oleh konsumen, ya. Jadi apa namanya, jangan puas kalau kita tingkatannya baru fitur sama benefit. Ya tentu kita punya brand yang mewakili fitur sama benefit aja. Poin saya adalah kita harus punya value. Jadi brandnya itu menjadi lebih berisi, ketimbangannya isinya membangun brand itu berdasarkan fitur sama benefit aja. Bangunlah sampai nilai value. Oleh karenanya, makanya saya ingin meluruskan bahwa brand, you have to do it. Brand management, sudah pasti, wajib. Tapi apanya yang di dalamnya yang harus ada dalam brand itu. Itu loh maksud saya. Jadi, kalau value itu kita sudah dapat, itu nanti akan istilahnya dari hulu ke hilir. Impact-nya adalah dalam kita membangun segala kegiatan marketing itu akan cantolannya ke value itu, ya. Kalau kita ambil contoh, ya, tadi pertanyaannya saya mau menjawabnya secara general dulu, jadi biar lebih paham. Tadi pertanyaan positioning yang lebih spesifik, USP atau Unique Selling Proposition atau UVP atau Unique Value Proposition, itu sebenarnya akarnya itu adalah dari value itu. Nanti value itu akan mengalir ke bawah. Ya, kalau kita melakukan, ya tadi udah kita bicara soal produk. Kalau bauran marketing, ingat kan ya Mas, ya paling yang sedikit kan 4P kan tuh ya, produk. Tadi kita udah bahas. Kita udah punya value, value itu akan harus menyempurnakan produk yang kita sudah miliki sekarang. Ya kan? Kita ngomongin yang kedua, price lah, ya, P yang kedua. Price-nya itu keunggulannya kalau kita punya produk yang hanya punya fitur sama benefit, itu setara, price-nya segini. Tapi kira kita punya fitur, benefit, kita punya value, kita bisa dianggap atau dihargai dengan lebih tinggi dari produk yang hanya semua fitur sama benefit. Dengan kata lain, harganya bisa lebih tinggi dari produk-produk yang hanya punya fitur sama benefit. Itu manfaat yang jelas sekali. Jadi price-nya udah lebih tinggi. Ke promosi, ya, promosi juga itu tadi yang selalu saya bilang, kalau kita ambil contoh di Unlean, value proposition-nya adalah mobility sama agility, ya kalau ngasih promosi jangan ngasih piring atau ngasih gelas gitu. Ya kan? Iya. Ya, saya kasih contoh selalu, ngasihlah pedometer.
Nah, itu yang benar-benar kita lakukan pada saat saya di Andin. Kita kasih alat pengukur langkah. Sangat cocok kan dengan value-nya kan? Ya, ya Ya. betul. Ya orang akan bilang, oh dikasih uang atau dikasih emas akan bantu juga promosi. Ya iyalah, tapi bedanya kalau ngasih emas, ngasih uang itu nggak akan membantu kita membangun value kita atau menguatkan value kita. Ya, Benar-benar. terus lari lagi ke apa namanya placement. Ya kalau kita produknya dikenal sebagai produk yang apa namanya untuk orang olahraga, jangan jual di tempat orang untuk yang bukan olahraga gitu loh placementnya. Ya, nah, Nah, ya, ya. itu jadi sebagai contoh-contohnya. Nah, kembali lagi beda apakah itu positioningnya seperti apa? Nah, positioningnya itu harus dibangun dari value itu. Hmm. Jadi positioning adalah hasil atau byproduct ya, hasil dari value itu. Gitu. I Ya, see. ya. Contohnya saya kasih contoh positioning bisa berbeda-beda dari value yang sama. Waktu saya menangani Unilever, pada saat itu saya menangani comfort. Comfort itu adalah pelembut pakaian ya. Nah, Comfort, pelembut oke, oke, pakaian ya. comfort. Pelembut pakaian itu kalau di luar negeri itu benar-benar emang untuk melembutkan pakaian. Positioningnya adalah ini adalah produk yang sangat membantu pakaian kita apa namanya benang-benang halusnya terlepas dari kekusutannya. Kurang lebih kayak gitulah positioningnya. Ya, Rada abstrak tapi kurang lebih karena hubungan untuk pelembut pakaian positioningnya seperti itu di luar. Tapi di Indonesia orang pakai pelembut pakaian itu untuk pewangi. Jadi positioningnya kalau ngomongin kayak gitu nggak connect orang kita apa lagi nih. Kusut-kusut yang penting wangi gitu kan. Positioningnya value-nya sama. Positioningnya akan sedikit berubah bergeser bahwa ini untuk tidak hanya untangled atau tidak kusut tapi wangi kurang lebih. Tapi wanginya yang lebih menjadi buying factor tertinggi atau lebih tinggi dari satu produk yang kusut gitu. Nah itu jadi eh, secara gambarannya seperti itu. Positioning ini turunan dari brand. menarik banget, Mas. Jadi berarti value itu bisa menurunkan banyak hal, bahkan sampai implementasi strategi, taktik, dan program ya di dalam apa namanya Promosi. perusahaan kita ya. Sampai ke gimmick sekalipun itu sudah harus sesuai dengan value yang dibangun ya. Ya, Wah, ya. interesting, interesting. Oke, Mas, kita lanjut Karena dulu tampaknya pertanyaan. satu ya, kalau kita selalu berbicara soal promosi, selalu price discount promosi. Padahal Yes, promosi itu betul. banyak bentuk. Ya, Oke, Mas, ini ada silakan. pertanyaan. Ekspektor ini baiknya dibangun sendiri atau dibiarkan ditentukan oleh customer? Dari mana kita tahu bahwa misalnya repeat order atau konsumen yang loyal itu karena ekspektor yang kita bangun, bukan karena benefit atau fiturnya, seperti itu. Saya selalu percaya memang kita kalau ini kayaknya habis baca buku yang selalu menyebut bahwa customer yang menentukan kita, customer yang menentukan desain dari produk kita. Benar sekali, itu nggak salah. Tapi bukan berarti itu kita pasrah dalam artian customer yang telling us what to do. Yaitu Hmm. penting sekali. Garis bawain bahwa yang namanya produk desain memang benar harus divalidasi bahwa itu relevan dan diminati oleh konsumen, tanda petik, yes, perlu sekali. Tapi dalam prosesnya itu kita harus, yaitu tadi, berkreasi. Kira-kira waktu itu yang iPhone keluar dengan produk yang menggabungkan antara musik, kamera, dan handphone, apakah itu serta-merta customer yang ngomong secara langsung, saya mau produk ini? Kalau enggak, semua orang udah bisa menciptakan satu produk yang sama. Jadi maksud saya gini, walaupun headline-nya selalu gitu, oh kita menentukan kita adalah customer. It's true, customer is the king, customer yang menentukan, yang membayar profit, that's true. Tapi dalam desainnya, dalam proses pendesainnya kita harus paham konsumen dan memahami apa yang irrational part of the customer. Ya, teman-teman, tadi sorry belum beres dan nggak ngelihat jam lagi, tahu-tahu udah habis aja sejam ya. Nah, jadi biar puas, kebetulan juga agak santai apa namanya malam ini, jadi
tadi saya tanya Pak Baskoro, dia bilang lanjut. Ya udah kita lanjut kan, gitu. Jadi apa namanya sikat aja lah sampai sampai puas. Nah, tapi Pak Baskoronya nggak ada ya. Gitu. Nah, udah datang. Nah, oke, kita ajak dulu beliau. Minimal ada penutup lah, ya. Ini gue nyatet udah banyak sih. Nanti gue bikin apa namanya resumenya gitu. Halo. Kok kayak putus nggak lihat waktu aja, putus aja tahu-tahu. Perlu waker. Ya, ya, ya. Nah, Tadi jadi keputus ya. sampai mana tadi Mas ya? Gitu. Tadi kita apa pertanyaannya? Saya sampai serunya sampai lupa tadi yang terakhir sampai gimana. Tadi sampai ke value itu menjadi apa namanya istilahnya benang merah semua hal yang kita bangun sebenarnya. Jadi mulai dari USP, kemudian positioning, kemudian Promotion. strategi sampai ke program ya. Jadi make sense juga ya memang sampai ngasih gimmick juga ya jangan ngasal-ngasal kasih gimmick kalau nggak sesuai dengan value yang pengen kita bangun jadinya ya. Gitu. Iya, benar sekali. Dan mubazir gitu istilahnya ya itu tadi. Saya selalu kalau kita bahas tuh paling hobi lah orang ngasih pokoknya yang disukai. Banyak lah yang disukai. Yaitu ngasih uang gratis, ngasih emas, ngasih piring, ngasih itu akan successful pasti, kenaikan penjualan pasti gitu loh. Tapi masalahnya kita kan sebagai brand yang punya value tertentu kan kita ingin selalu membangun value kita kan. Jadi pastikan itu reinforcing dan itu yang akan membedakan kita lagi, unik sama relevance-nya terjaga gitu loh. Oke Mas, ada pertanyaan dari saya nih kali ini. Sebenarnya value itu yang kita bangun dari awal itu, apakah bisa berubah, Mas? Atau bahkan memang harus diubah dengan certain condition seperti itu? Ya, apa namanya? Biasanya value itu berkembang sampai satu titik di mana benar-benar unik sama relevansinya itu didapat. Ya, kadang-kadang value itu dalam perjalanannya itu tidak lebih daripada benefit tingkat 3 umpamanya. Ya kan kalau benefit itu kan ada benefit tingkat 1, benefit tingkat 2, benefit tingkat 3, tapi belum dalam titik itu motivasional gitu loh. Karena kan dalam istilahnya dalam bisnis itu situasi berubah ya. Kategori bisa apa namanya berevolusi, customernya pun situasionalnya juga bisa berubah. Tapi pada kenyataan biasanya kalau kita sudah dapat ya dan itu benar-benar udah kita miliki ya kategorinya sudah kita kunci buat kita, terus value-nya kita dapat, biasanya itu jauh lebih langgeng gitu. Tapi saya nggak bilang bahwa itu absolut dan tidak akan berubah. Jadi pasti ada penyesuaian dan penyempurnaan kalau saya bilang. Karena tidak mudah dapetinnya soalnya. Mas Baskoronya kayaknya, ini saya yang ngaheng atau Mas Baskoro ya teman-teman? Halo Mas Bas, udah aman, let's go. Aman. Ya. Oke, Mas Bas, apa namanya, ini bahasan menarik banget ya, jadi tapi seperti yang Mas Bas bilang, saya nonton berkali-kali di YouTube juga. Oke, ini cukup detail nih, tapi tetap aja sih kalau menurut saya kita butuh apa namanya belajar lebih detail soal value ini sehingga kita mungkin nanti tahu step-stepnya akan seperti apa ngebangunnya gitu ya, sehingga nanti akhirnya kita benar-benar menemukan value dari brand kita itu seperti apa. Mungkin kalau di pribadi itu bayangannya mungkin belief itu kayak agama ya Mas ya, kayak gitu gak sih? Iya. Benar. Jadi saya apa namanya bilang selalu tanda kutip kayak agama kedua gitu ya. Ya moga-moga ini nggak diartikan bahwa kita
apa namanya, menjadi agama Ya, yang tidak bahas berkepercayaan. brand ini, bahas brand. Ini bahas brand ya, jadi analogi, bukan berarti saya minta orang beragama dua atau tidak meyakini Allah ya. Ya, ya. Jadi misalnya Mas ya, berarti kalau saya ngambil contoh benar atau salah nih Mas ya, misalnya value yang udah terbangun itu ya kayak tadi misalnya iPhone, kemudian misalnya Harley merasa apa namanya bebas atau apa, nah itu value ya Mas ya sebenarnya ya. Yes, 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 Oke, 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 oke. Karena kalau fitur motor mungkin banyak yang lebih canggih, mungkin ada juga yang yes. lebih mahal banget gitu kan ya. Oke, oke Ya, teman-teman, gua rasa ini udah cukup waktunya ya. Jadi, nah ini nih ada yang nanya lagi deh Mas. Masih boleh nggak nih Mas nanya Mas? boleh, boleh. Saya juga ingin ngasih beberapa contoh yang di dunia F&B ya, nanti yang mungkin bisa menjadi pemikiran dari teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita jawab dulu. Ah, oke. Tadi ini pertanyaannya sama Mas. Oke, contoh dari Mas Baskoro dulu aja deh. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara di dunia kuliner atau food and beverage itu, banyak beberapa hal yang sebenarnya milik dari kategori ini dalam hal pembangunan value. Ini yang saya alami ya. Waktu saya di FNN ya, itu perusahaan minuman ringan ya di Malaysia. FNN tuh punya produk yang namanya 100 plus. Dari sisi produk fitur sama benefitnya sama dengan Pocari Sweat, tapi di Malaysia itu yang merajai adalah 100 plus. Oke. Nggak apa ini minuman isotonik lah ya. Nah, isotonik ini setiap ada occasion, khususnya di Hari Raya Imlek, Hmm. itu suka mengeluarkan produk dalam kemasan yang emas. Jadi bisa dibayangkan, saya nggak ada contohnya. Biasanya ya, apa namanya, minuman ringan dalam kaleng itu kan putih dengan logonya merah dan biru, kurang lebih gitu ya, bisa dibayangkan. Nah, setiap kali Hari Raya Imlek dikeluarkanlah khusus versi yang warnanya Oh, emas, jadi kaleng emas ya, karena emas itu dalam tradisi Cina itu memiliki suatu ya luck ya, apa namanya, keberuntungan tertentu dipercayai. Nah, hmm. pada saat saya mengeluarkan itu, saya itu tes ke anak saya nih, uh, produk FNN ngeluarin 100 plus versi emas, coba minum. Anak saya dua laki-laki dewasa, uh, dia minum. Terus dia langsung bilang berdua, wah rasanya lebih enak, rasanya lebih enak. Jadi maksud saya di sini adalah dalam pembangunan pembangunan value, kita pun bisa memainkan yang namanya packaging, yang Hmm. mana warna mempengaruhi. Jadi jenis kemasan itu berbeda. Membuat efek terhadap produk yang kita tawarkan, penerimanya beda. Ya, positively ya karena state of mind, keberuntungan dalam hal pemikiran sang peminumnya, dia merasa bahwa oh, ini lebih enak. Padahal sedikit pun tidak berubah resepnya. Itu satu. Dan juga saya pelajari juga bentuk makanan pun itu juga mempengaruhi. Jadi saya baru kemarin baca-baca ya, ada penelitian bahwa Cadbury itu di saat dia mengeluarkan coklat bentuk yang berbeda, ditanggapnya berbeda. Jadi ada research bahwa kalau coklat itu bentuknya bundar, itu dianggap lebih manis daripada coklat yang bentuknya kotak. Oh gitu ya. Luar biasa, Iya, luar iya. biasa. Jadi maksud saya poinnya adalah kita di bisnis makanan atau minuman, kita juga harus paham kategori dan customer tadi. Jadi hal-hal kayak gini, insight-insight ini bukan yang kita membohongi atau membodohi consumer, tapi pada kenyataannya sesuatu hal yang kita lakukan tanpa merubah resep dasar daripada produk itu sendiri, kita memainkan bukan apa namanya state of mind, dalam artian kita memberi satu yang positif, itu akan berpositif pada tingkat konsumsi mereka, baik itu mulai dari feel-nya
sampai dengan cita rasanya. Ya, jadi Hmm. kalau kita bicara soal value yang tadi Kang Rex sampaikan, there is some abstract things. Kalau saya nyebutnya irrational things. Yang itu memang Oh, terjadi. Ya, bisa dibayangkan resep sama, tapi dikemasnya beda, bisa beda. I Kayak see, gitu. I see. Nah, Mas, Terus ada satu lagi contoh nih, Kang Rex. Ini yang menarik oh, juga nih. ya. Jadi ada satu kejadian di mana apa namanya ada seorang yang melakukan review yang buruk terhadap satu restoran atau rumah makan. Oke. Ternyata pas ditelusuri balik, dia itu sebelum berangkat ke fine dining restoran ini, ternyata dia ini apa namanya pingin nonton siaran langsung sepak bola yang dia cintain. Terus pada sampai di tempatnya dia mau parkir susah. Jadi habis itu dia makan, dia merasa makanannya kurang enak, suasananya tidak enak, dan akhirnya dia melakukan review yang negatif. Poinnya adalah, jadi kalau kita jual makanan, kita bukan hanya harus mengandalkan makanannya enak saja sudah cukup. Enak sudah Hmm. menjadi satu keharusan. Ya, ya, Tapi ya, yang ya. harus kita garap, yang harus kita garap adalah state of mind-nya pun harus kita perhatikan. Jadi kita tarik Oke. mundur, kita mengenal customer itu dan lain sebagainya. Jadi kasarnya ekstrimnya, kalau ada dua jualan bakso, gerobak bakso, yang satu ada mainin musik, yang satu nggak mainin musik. Kira-kira yang mana yang lebih laku? Baksonya sama, Kayaknya ciptaannya sih dari bakso bujangan gitu. kerenan Tapi yang ada mainin musik. Tapi kemungkinan kan begitu. tergantung juga, Karena Mas. Kalau nah, misalnya segmennya salah, misalnya segmennya tiba-tiba pas datang yang dimainin musik yang ya apa istilahnya, ini kok musik aneh banget ya, bukan gue banget, bisa kagak datang gue. ya, tapi anggap aja musiknya udah bener gitu, tepat. Saya yakin, seyakin-yakin ya gerobak yang mainkan musik, ya harus dengan anggapan bahwa musiknya dinikmati lah. Yang satu nggak mainin musik. Saya yakin-yakinnya itu rasa bakso, walaupun sama di keluarannya bakso bujangan, pasti yang satu Ya, lebih laku. udah. Nah, nah Mas, Eh, Yes. dari pengalaman Mas Baskoro ya, misalnya di Unlin sebelumnya, kan kita ada bicara fitur, ada bicara benefit, kemudian ada bicara value. Kalau bicara soal melakukan komunikasi, brand communication, apakah kita akan menekankan lebih ke unsur value atau sebenarnya ini dikombine, dikemas, sehingga pesan terhadap feature, benefit, ataupun value itu masuk, Mas? Ya, kalau kita fungsi promosi itu kan adalah turunan dari fungsi komunikasi ya. Selalu saya harus memberi pemahaman itu ya. Kalau kita udah sistemnya promosi, itu adalah harapan kita adalah komunikasi plus-plus. Plus-plusnya itu adalah apa? Adalah yang berhubungan dengan value kita dan yang mengakibatkan seseorang untuk action. Actionnya apa ya? Tentu membeli lah. Ya, langkah Ya. selanjutnya. Nah, Hmm. berarti kalau kita berbicara soal komunikasi promosi tadi, value itu ya yang akan menentukan dari pembentukan messagingnya, dari pemilihan medianya, ya. Dua hal yang terpenting dalam kita berkomunikasi. Makanya sekarang kan banyak yang definisinya adalah konten penting, storyline penting, benar sekali. Tapi konten tidak hanya konten berbentuk messaging, tapi juga harus ada istilahnya signaling ya. Dalam artian sebenarnya messaging itu sebenarnya belum cukup, tapi harus ada unsur signaling yang membuat dia terstimulasi untuk berbuat sesuatu. Ah, Ujung-ujungnya harus berhubungan sama value kita gitu. Media pemilihan media pun kan penting kan kalau kita berkomunikasi kan kontennya penting dalam bentuk storyline dan sesuai dengan value kita, tapi pemilihan channel dari communication-nya juga tidak kalah penting, harus tepat gitu kan, di mana target kita berada harus penting gitu. Dan ya. juga objektif dari komunikasi kita apa? Ini untuk tematik, untuk membicarakan brand value kita secara murni, atau kita mau berpromosi untuk apa namanya tactical gitu. Oke.
Nah, Mas, ada pertanyaan nih, mungkin terakhir deh ini ya. Ini Ya, tipikal UKM banget nih pertanyaannya, Mas. Saya tampilin ya ya. pertanyaan. Nah, kalau UKM, Mas, baru mulai, ngomongin value ini kan kayak agak ngawang-ngawang ya, Mas ya. Karena besok butuh duit untuk jualan gitu. Nah, jadi apakah value ini bisa ngantri dulu? Yang penting gue tampilin dulu fitur gue. Ini ayam gue ada 10 varian dengan 10 saus dan dijaga oleh karyawati yang supermodel misalnya, atau apa namanya, tetap value ini dari awal harus ada gitu. Nah, ini tipikal ya, kalau UKM kan ujungnya, Mas, duitnya masuk dulu deh, value-valuean ntar dulu belakangan gitu ya. Gitu. Ya. Tapi kan pertanyaannya ini, kalau kita tidak punya, nggak usah ngomongin value lah, mungkin terlalu istilahnya terlalu canggih dan terlalu awang-awang. Hmm. Pertanyaannya adalah dengan apa tanpa value itu sebenarnya apa pembedanya gitu. Apakah kita Hmm. bisa jualan dengan apa yang kita miliki gitu kan? Jadi sebenarnya bukan berarti kita harus cari uang lebih cepat, kita juga mengabaikan produk diferensiasinya gitu. Kalau di situ sudah ada 10 tukang ayam, kita tukang ayam yang ke-11, Hmm. kecuali kita banding harga sampai sepersepuluhnya, itu pun juga belum menjamin kalau kita belum dikenal dengan keunikan dan relevansinya. Apakah kita bisa menjual? Jadi apa namanya? Sebenarnya ya boleh-boleh aja nyemplung gitu. Tapi kalau kita nyemplung, istilahnya dengan nekat doang, ya kita udah bisa perkirakan lah tingkat kesuksesannya berapa gitu aja. Ya, ya. Oke deh, Mas. Mas, sebelum saya tutup nih ya, apa namanya? Ada sedikit mungkin satu dua kesimpulan, Mas, dari obrolan kita 1,5 jam. Yes, yes, no problem. Ya, saya pikir itu tadi. Jadi saya ingin teman-teman naik kelas dalam hal pemahaman soal penawaran bisnis yang dilakukan. Jadi jangan apa namanya hanya sekedar nekat ya, dan kita tahu istilahnya kalau kita nekat tanpa ada apa namanya perhitungan pembeda dari apa yang kita tawarkan, kita sudah bisa pasti perkirakan ya tingkat kesuksesannya seberapa besar. Jadi jangan dilihat bahwa value ini adalah suatu yang mewah, tapi satu kebutuhan yang mendasar sebenarnya. Karena ya sayangnya namanya value creation seakan-akan keren, seakan-akan hanya perlu dimiliki oleh perusahaan yang besar. Tapi ingat, perusahaan besar itu dulunya kecil. Dan yang membuat mereka besar itu adalah karena value-nya itu. Ya, nggak bedanya sebagai contoh Coca-Cola sama Pepsi. Fitur sama benefitnya sudah bisa dicontoh oleh beribu-ribu produsen minuman cola yang sama, tapi yang membedakan mereka dua terbesar dalam pasar cola karena mereka punya value seperti itu. Jadi Oke, ingat selalu oke, bangun tuh value. teman-teman. Jadi kita udah Ya, cukup panjang nih. Jadi buat teman-teman yang mau belajar lagi, tadi sudah dikasih tahu ya, bisnis.id. ya, Balik normal. lagi Mas Baskoro. Jadi di bisnis.id, teman-teman yang mau belajar value creation, kebetulan juga lagi apa namanya, lagi masih ada early bird-nya. Jadi segera deh kalau yang benar-benar pengen belajar tentang value creation ya. Jadi 1,5 jam aja muatannya udah luar biasa. Kebayang nanti secara detailnya dibahas sampai impact-nya ke nilai perusahaan. Saya udah lihat sedikit tuh apa namanya dampaknya. Nah, jadi ini sangat penting buat teman-teman semua. Nah, Mas Bas, sebelum Ya. saya tutup nih ya, biasanya kalau di Foodies ini ada sedikit ritual lah. Ya, jadi saya akan minta teman-teman untuk ambil foto, kemudian nanti post di IG story-nya, ya. Kemudian nanti coba kalau yang sudah ada apa namanya, sudah ada bikin catatan atau bikin kayak gue nih, kayak gini-gini. Nah, ini diposting nih. Nanti nggak tahu dari Foodies ada giveaway, ya dirahasiakan tapi apa. Nah, oke, Mas Bas, Wow. kita kasih kesempatan teman-teman untuk foto kita berdua dulu, walaupun nggak tahu ada yang posting atau tidak, gitu ya. Sip, sip, Satu, silakan. 3.
Oke, ini ritualnya foodies Mas. Jadi bodo amat, ada yang posting, ada yang enggak, bodo amat gitu ya. Gitu. Nah, tadi yang Sukses, nanya sukses ini, selalu. kalau yang nanya Hmm, kapan dan di mana, ini saya tulisin apa namanya websitenya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menuju ke websitenya. Bener ya Mas ya, business.id ya. ya, business.id. Iya. Nah ini nih saya di apa namanya di komentar sudah saya tulis ya. So Mas Baskoro, thank you Nah, banget atas waktunya. Ya teman-teman juga thank you banget sudah mendengar dan apa namanya mau belajar bareng dengan Pak Mas Baskoro. Jangan lupa di IG Story. Nah nanti kita ketemu lagi di IG Foodies live berikutnya ya setiap hari biasa dari Senin sampai Jumat seperti itu. Mas Baskoro juga sering ya IG Story ya, apa IG live ya. lumayan, lumayan. Gitu. Oke deh, kalau Bisa gitu Mas pinjam Baskoro, juga. thank you banget atas waktunya. Semoga ilmunya jadi amal jariah dan apa namanya Amin. diberikan keberkahan oleh Allah ya. Saya tutup dengan wabillahi Amin. taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Thank you Mas Baskoro. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke guys, selesai ya. Kelamaan deh hari ini. Jangan lupa yang mau belajar-belajar detail dengan Foodies, Foodies punya banyak e-course ya di foodies.id kalau mau dicek atau di Instagram ataupun kalau mau yang belajarnya free juga banyak di apa namanya di YouTube channel. So see you, selamat belajar dan semoga kita semua diberikan kesuksesan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.